Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah pembacaan yang lahir dari sebenarnya ini komentar ada salah satu kakak ya. Aku nggak tahu nanti aku taruh apa nggak di sini komentarnya. Tapi yang pastinya berapa bulan yang lalu, kayaknya tahun lalu ya. Kakak ini komen, dia bilang di pembacaan Taurus kalau kakaknya itu dengan sama-sama Taurus dengan pasangannya, oke? Dan karena mereka sama-sama Taurus, jadi energinya baik gitu ya. Terus energinya bisa lanjut sama-sama. Pokoknya di sana kakaknya komen di video aku dan meyakinkan kakak-kakak yang lain untuk ya kita jalanin aja, nggak usah terlalu percaya yang kayak gini sih. Sebenarnya aku nggak masalah dengan orang yang seperti itu ya, cuman aku ngerasakan sesuatu yang nggak beres saja gitu ya. Karena jujur aku nggak suka kalau memang nggak suka, kalau kita nggak suka akan suatu hal, oke? Keep it to yourself gitu. Jadi kalau kakak atau siapapun nggak suka, ya sudah nggak suka. Tapi dengan kakak membawa orang lain untuk tidak menyukai orang lain juga ya, karena kakak nggak suka, ya itu tandanya juga bukan energi yang baik. Dan ternyata tiba-tiba kakaknya juga komen lagi, bilang kalau kakaknya bukan seorang Taurus, tapi pacarnya yang seorang Taurus, kakaknya seorang Virgo. Dimana aku ingat banget kakak ini bilang kalau dia adalah sama-sama Taurus dengan pasangannya. So ada energi, entah kakaknya yang lupa atau gimana, atau it was a lie gitu ya. Dan ini energinya mengingatkan aku dengan apa yang dikatakan astrologer aku. Astrologer aku bilang saat kita belajar astrologi itu pasti akan ada energi orang yang ingin ngetes atau mencoba kita gitu ya. Tapi mereka nggak tahu kalau astrologi, terutama astrologi Vedic, itu tetap yang namanya ilmu sains dan itu masih supranatural gitu. Jadi kalau kita mempunyai niat baik, itu akan terlihat baik. Tapi kalau kita punya niat buruk, kita akan terlihat karma, akan memperlihatkan siapa diri kita gitu. Jadi misalnya kalau kita ketemu dengan orang yang ngomong atau dia ngelihat ngasih prediksi tentang kamu, terus kamu kayak bohong, nggak percaya, hanya marah atau nggak suka gitu, kayak nggak kayak gitu, bla 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 gitu ya. Dimana energi kamu sebenarnya membohongi energi yang dibilang sama astrologer atau tarot reader siapapun ini. Sebenarnya kamu atau kita itu memberikan energi ke semesta, energi yang gak baik, dan itu akan kembali ke diri kita sendiri. Dari dasarnya kita berbohong aja sudah gak baik, apalagi kita sampai bilang nggak kayak gitu, susah, nggak, aku nggak kayak gitu sih. Karena memang terkadang orang yang berbohong atau nggak jujur karena terlalu biasa untuk bohong, jadi dia bisa lupa apa yang dia katakan. Kedua, dia akan bingung dengan diri dia sendiri, karena dia bingung kenapa dalam hidupnya nggak ada ketulusan, nggak ada orang yang baik, karena dia nggak sadar dengan berbohong kita itu ngasih energi ke semesta kalau kita nggak siap akan apapun. Jadi percintaan, karir nggak akan baik. So belajarlah untuk jujur, tulus gitu ya. Aku nggak bilang kakak ini bohong, mungkin kakak ini lupa atau gimana, cuman aku adalah orang yang cukup ingat. Aku tuh orangnya ingat banget sama detail ya, ingat banget sama orang yang berkata gini atau gitu. Jadi aku tuh baca loh, semua komen tuh baca, jadi aku tahu gitu. Jadi aku bukan orang yang kalau memang aku salah, keliru, aku akan akui gitu ya. Cuman kalau aku ngelihat energinya kok, kalau kayak jangan kayak gitu, maksudnya jangan bohong terhadap energi, apalagi bohong terhadap orang yang ngasih energi ke itu, kayak enggak, aku nggak suka, sok-sokan aja gitu, bla 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 bla. So keep it to yourself gitu ya. Kalau memang nggak suka, nggak nyaman, ya udah simpan dalam hati, nggak perlu berkata buruk, apalagi mengajak orang lain untuk berpikir hal yang nggak baik juga. Itu energinya balik ke kita sendiri. Karena yes, aku bilang astrologi Vedic, apa yang aku pelajari still adalah energi mystical dan masih energi supranatural. Ya itu yang membuat mungkin pembacaan aku berbeda dari tarot reader lainnya, karena aku belajar astrologi Vedic. So itu, aku nggak mengatakan kakak ini bohong atau siapa, no. Aku hanya
mungkin aku juga salah lihat, cuman dengan energi yang kayak ini mengingatkan aku dengan apa yang astrologer aku buat. Kayak orang sengaja datang, astrologerku juga bilang orang itu sengaja datang kayak menguji gitu. Seharusnya kan kamu tahu kalau aku kesini ngapain datang gitu. Nah, tendensinya apa gitu ya untuk datang ke siapapun. Bahkan kalau kita pergi ke dokter pun, dokter akan nanya keluhan kita apa, dan gak ada salahnya untuk kita cerita apa yang kita pengen tahu. Bukan dengan, lo dokter kan udah tahu aku sakit, ya seharusnya dokter lihat lah, ya harus ngomong gitu. Kita ingin sesuatu dari Tuhan aja, kita berdoa, kita minta, kita ngomong, kasih tahu. Dan gimana kita ke manusia lainnya juga, yaitu entah astrologer, peramal atau cenayang, ya kita ngomong, aku perlunya apa, inginnya apa gitu ya. Dan terlepas energi supranatural dan energi mistik, bukan berarti astrologi Vedic juga energi menyembah atau lebih dari agama atau apa gitu. No, itu hanya maksudnya adalah energinya masih banyak hal yang menjadi misteri. Itu masih ada keunikan terjadi di dalamnya sebagai astrologi pertama di dunia, yaitu astrologi Hindu. So that's why kita kalau itu kenapa kalau kita bertemu atau mendengarkan sesuatu, lebih baik untuk kita dengar, diamkan, tahu gitu. Kita belajar untuk kayak kita gelas kosong aja, kita kayak oh iya gitu. Karena 1, 2, 3 hari apa yang kita katakan akan bisa kita sesali nantinya. So that's why aku bukan orang yang suka komen ke channel orang atau apapun. Bisa cari, aku pernah gak komen ke siapapun dengan gimana. No, aku gak mau. Karena aku yakin suatu saat energi itu akan balik ke aku, dan kalau itu hal buruk akan kembali ke aku. Karena astrologi Vedic adalah energi tentang karma, takdir. Apa yang kamu kasih ke Tuhan, ke semesta, itu yang juga akan kamu dapatkan. So terlepas apapun ini, cuman yang aku pengen share adalah itu tadi, jujurlah terhadap diri sendiri ya. Dengan jujur terhadap diri sendiri itu berartinya jujur dengan Tuhan, dengan semesta, dan juga jujur terhadap orang lain gitu. Misalnya aku nggak nyaman, nggak suka misalnya dengan pembacaan ini, ya udah keep it, diam aja tanpa perlu berkata buruk. Jangan taruh diri kamu di energi yang buruk. Ya udah, 2-3 hari atau berbulan atau bertahun kamu bakal menyadari suatu saat nanti gimana caranya untuk ngehandle diri sendiri. Bukan dengan reaktif, dengan oh aku nggak suka bla bla. Yes, aku dapat juga energi orang yang komen marah-marah, dia bilang aku nih orangnya sok tahu atau gimana melebihi Tuhan, kamu nih murtad, munafik. Yes, aku dapat, tapi belum aku balas komennya udah diblok duluan sama TikTok. Bahkan aku nggak tahu ada komen itu sih. Aku nggak perlu ngelakuin apa-apa, TikToknya sendiri udah melihat gitu, ngerasakan sendiri. Jadi dia ibaratnya aku nggak perlu melakukan apapun ya, TikTok langsung ngeblokir dan hilang, akun itu hilang, dihapus ya. Jadi itu, kita jangan terbiasa untuk ngerasa gini gitu langsung kita komen. No. Coba untuk merenung, pahami. Kalau nggak paham ya udah, jangan dipaksakan. Thank you, that's it ya. Mungkin aku nggak mengerti sekarang, tapi suatu saat aku akan mengerti. Ya udah gitu, belajarlah untuk jujur. Aku nggak tahu kenapa, entah di zaman sekarang atau memang entah di Indonesia atau luar negeri, kebanyakan sama aja ya. Kenapa tendensinya suka sekali untuk berkata bohong. Itu apa yang didapat dari kebohongan? Ya hanya karma buruk, nanti balik ke kita sendiri. So belajarlah untuk jujur terhadap diri sendiri. Oke, so itu aja yang pengen aku share ya, karena jujur ini menggelitik aku aja. Oke, so that's it. Aku harap membantu. Thank you so much for watching. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan.